Al-babul hadi wa salasun fi fadilati tarbiyatul aulad. Tarbiyatil aulad. Di babul hadis ini ada 40 bab. Kita langsung ke yang 31. Besok ke yang 1. Tidak apa-apa saja, yang penting lebih nggak bisa kalau rutin, tapi setiap kali ketemu tidak mungkin bisa menyelesaikan satu karena satu bab banyak hadis. Ya sudah, tidak bisa ngaji, yang penting ngaji gitu ya Bu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mana hala walidun waladahu afdalun min adabin hasan. Hadis Rasulullah mana hala walidun waladahu afdalun min adabin hasan. Rasulullah, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih bagus daripada memberikan adab yang baik. Saya kita kan sudah minggu kemarin sudah cerita-cerita berjurhat-jurhat bagaimana sayangnya orang tua kepada anak. Sayangnya orang tua kepada anak. Kalau namanya orang tua kepada anak, tidak ada ceritanya orang yang tidak sayang. Makanya Rasulullah ini kata makon panjenengan cintai anak, sayang boten. Nanti terakhir ini setelah ini ada lagi hadis yang mengatakan lebih dari sayang harusnya kita. Karena Rasulullah pun oning jempol orang tua itu pasti sayang kepada anak. Kalau tidak sayang, mau sampai menunggu anaknya sampai mulai pagi sampai jam berapa di sini? 10. Padahal pekerjaan banyak ya. Iya. Padahal pekerjaan banyak. Namanya sayang, jangan namanya saja anak. Dan rata-rata menjadikan anaknya punya anak berapa ibu muda ini rata-rata? 1, 2, 1. Ini kan lihat juga orang tuanya sampean, ibunya sampean punya rumah satu-satunya, anaknya menikah yang perempuan karena sayang sama anak. Kenapa ibu? Iya. Iya loh. Apa yang tidak untuk anak katanya orang tua. Coba sampai kalau anaknya sakit, nah kan gitu. Bu, isi sakit. Kan gitu, kalau anak sakit kayak apa yang tidak mau diberikan kepada anak, walaupun nyawa pun anak gitu kan. Anak tak bisa. Kalau itu namanya orang tua kepada ada kadang dari saking sayangnya orang tua, kadang berlebihan. Saya itu abdi itu begitu. Saya kalau anak sakit, namanya anak ya, kalau sakit ibu pasti gitu. Tak bisa gitu sekali mata, tidak bisa merem. Hanya merem sebentar dilihat, diberikan kok panas, dikasih kompres kan gitu. Saya matur begitu ke Abi, ditertawakan. Dikira jangan berlebihan. Jangan ceria anak ini anak itu kita kalau begitu ya, tapi rasanya jangan gitu kan. Jangan ya Allah gitu. Makanya Masya Allah, ayo bersama-sama kita lengkapi sayang kita, cinta kita kepada anak-anak itu kita lengkapi. Ternyata apa sih dahulunya Rasulullah? Dahulunya Rasulullah itu mana halawal itu atau hasan. Betul berpanjangan. Sayangnya kepada anak, sayang kita kepada anak tidak ada yang lebih bagus apa pemberian orang tua kepada anak kecuali pemberian yang bisa membawa anak-anak itu punya akhlak yang baik. Gitu Bu ya. Sama-sama bersama-sama. Berarti apa? Berarti tugas kita selanjutnya adalah melihat nih. Sayang saya kepada anak akan membuat anak ini bisa baik ya. Contoh, anak-anak TK-nya panjenengan sudah pinter main game,
Sudah seneng lihat HP? Ya. Iya, siapa yang ngajari? Jangan Bu, mau beli HP. Nang. Ayo kembali ke sini, mana halal walidun waladahu afdolun min adabin hasanin. Kalau pemberiannya sampean itu membuat anaknya sampean tidak baik, berarti kurang tepat tindakannya. Alias salah. Apakah saya tidak memberi anak saya HP? Sama kesulitannya. Saya pernah, anak saya umur 2 tahun. Sebelum umur 2 tahun, masih kira-kira 1 tahun setengah. Saya kan rumah Jombang. Nah, kalau di mobil anak saya itu kan geliseng. Geliseng kan? Kalau nggak bubuk kan geliseng. Kesini kamu nanti yang ke depan, yang ke belakang. Akhirnya kita setelkan HP. Awal orang tuanya yang salah. Saya setelkan HP, saya bukakan Teletubbies. Dia bisanya menirukan gitu ya. Iya. Dan mulai dari situ, mulai turun kendaraan aman sudah. Nah ibunya bisa ngerti gitu ya. Cipnya itu aman, itu aman sampai rumah aman. Begitu sampai di rumah anak saya sudah kalau lihat HP pasti gitu. Yang dipakai kebetulan HP-nya ayahnya. Dan anak itu titen. Kalau ke HP saya dia tidak mau minta aku. Kalau ada HP-nya ayahnya gitu. Sampai berjalan sekian bulan, kita itu ayahnya itu berusaha tidak pernah buka HP-nya. Kalau dia pegang HP di dekat anaknya, pasti anaknya minta. Selalu begitu. Akhirnya kalau sudah pegang HP, anak saya jadi diam, sudah terus gini ya. Padahal masih bayi loh, masih umur 1,5 tahun. Umur 2 tahun baru Juli kemarin. Nah sebelum kira-kira bulan Mei, kira-kira Lebaran bulan apa ya? Mei ya. Nah setelah Lebaran itu baru kemudian kita berinisiatif. Kayaknya kita nggak perlu juga kasih kita kalau misalnya dikasih aman sih bisa dijual. Akhirnya kita jual HP-nya suami dijual, bukan beli yang baru. Mulai second nggak ada yang dipakai berikutnya. Yang penting ganti saja gitu. Alhamdulillah setelah ganti aman. Anak saya sembuh. Tidak pernah. Hanya sesekali kalau lihat HP-nya saya tidak pernah saya bukakan. Apakah itu konten belajar dan lain sebagainya di YouTube? Saya tidak. Saya katakan tidak untuk anak saya yang kecil. Walaupun itu game, walaupun hanya game, hanya pengetahuan, saya kasih media yang lain, bukan HP media. Banyak. Saya belikan buku digital yang dipegang kata itu, tak saya belikan itu. Tapi tidak di YouTube. Kayak gitu itu pertama yang salah siapa? Orang tuanya. Allah walidin Lo tahu sekarang kalau ternyata bukan hanya pakar psikolog anak, jauh dari itu Rasulullah itu sudah sangat menyayangi. Jadi dikembalikan dari sekarang. Kalau sayangnya sampean itu harus diukur. Apakah sayangnya sampean itu membuat anak-anaknya sama menjadi anak yang baik? Itu contoh satu hati. Contoh yang kedua, perhiasan. Masya Allah, senang juga mandi anak bini, kalongi, digelangi ya. Ya Allah, jaringan si melaki selok embana, si setong nikah embana, si berek, si setong embana, si temur, si nikah embana, si deja. Maafnya embana. Jaringan di sini embahnya memang banyak. Anak-anak toko itu pernah pamit ke saya. Mbak saya meninggal. Saya datangi rumahnya tidak ada apa-apa. Katanya mbahnya, iya Bu di sama rumahnya. Ternyata mbah apa gitu.
Mbak Kalau menjadi kayak gitu kan mbah kalau di rumah saya mbah itu yang mbah, cara yang lainnya ya bude ya gitu. Jadi sekarang saya ya sudah berarti mbahnya ini banyak. Loh, kalau mbahnya banyak, budenya banyak, semuanya beli kata rempeng. rempeng. Jadi boleh, saya tidak menyalahkan ibu. Namanya ibu sayang ya, boleh. Apalagi punya tabungan, mau dibelikan perhiasan boleh, tidak apa-apa. Kalau itu tidak membuat anak kita menjadi tidak baik. Kalau itu kira-kira membuat anak kita tidak baik, contoh bahaya misalkan di jalan, tidak apa bahaya, anak-anak kecil khawatir ada kejahatan, maka lebih baik ditulis. Tak mengurangi rasa sayangnya sampean, kan gitu. Loh, kok Ruben tak sayang ke Mas ya? Bisa ngomong gitu. Ibu, Jom, bisa lagi buat HP saya 5 juta, Jom. Gaya, nah gitu. Gayana. Ibu sayang gak benar. Apakah salah begitu? Betul. Nggak usah punya uang, malah anak-anaknya minta belikan HP. Saya sering ini menyampaikan ke ibu, apalagi putra-putrinya si kecil-kecil. Habis lebaran ontalannya banyak pasti. Kalau bukan ibunya yang nyuruh, HP ya. Nah, kalau ibunya enggak gitu, enggak kira seperti ini. Kasih yang lainnya, enggak ngerti yang lainnya. Anak itu, anak kecil, anaknya sampean itu tidak tahu emas dan tidak kalau bukan ibunya yang ngasih tahu. Kasih perhiasan yang mainan, yang lucu-lucu, mereka senang pasti. Kalau ingin mainan. Soalnya anak-anak itu kan apa ya? Ya nyaman anak-anak gitu kan, senangannya menunjukkan kepada ustazahnya, dia bisa nulis saja, ustazah aku pinter gitu. Iya, memang kita orang tua harus selalu memberi pujian kepada anak. Oh, kok pinter deh gitu, harus selalu seperti itu. Kok bagus nak gitu. Tapi ya namanya anak-anak pasti senangannya pamer kan gitu, senangannya pamer. Nah, kalau khawatirnya kalau ini dibiasakan, kalau ini tidak diarahkan gitu ya, mau tak ya lagi, nanti coba sudah setiap anak kita punya baju baru misalkan. Kalau namanya anak-anak itu, apakah salah ya memang sudah dunianya anak-anak? Kok bukan yang begitu? Berarti sedang baru panas. Aduh gimana kan memang gitu ya, kalau sedang punya apa-apa gitu kan gitu ya. Kelihatan mau apa belum ada pernah apa mbak saya itu kan apa biru umroh gitu. Terus mau daftar umroh nih keng nikah mau lunasi keng ajuleg-uleg keng dentek sanla ampon lastare lomongin. Oh, pamer pada halo. Saya itu tahu begini ya dari ibu-ibu loh. Jadi contoh-contoh yang begini saya tahu dapat dari ibu-ibu sendiri. Jadi mau jual gelarnya, mau melunasi umroh, tunggu nanti setelah palingnya kalau nolongnya nggak pakai apa-apa itu jadi nggak gitu. Kalau untuk ibunya, terserah sampean. Tapi kalau untuk anaknya dimulai dari sekarang ya, dimulai dari sekarang. Mau diberikan bolehlah, tapi jangan terlalu yang membuat dia, gitu ya. Kita harus arahkan dia agar dia biasakan saja sama dengan temannya, gitu. Biasakan saja dia dengan temannya, samakan dia dengan temannya. Jangan selalu menampilkan dia selalu menonjol di depan teman-temannya. Secara penampilan maksudnya, insya Allah akan membuat anak kita akhlaknya menjadi sederhana baik. Jadi apapun pemberiannya panjenengan kembalikan kepada tadi ya hadis Rasulullah yang pertama bahwasanya tidak ada pemberian yang baik yang orang tua kasih kepada anak kecuali memberikan akhlak yang baik. Ya Allah luar biasa mulai dari diberikan sekolah
sudah. Semuanya kembalikan kepada itu tadi tujuannya, carikan yang baik untuk anak-anak. Insya Allah ini akan menjadi bagian dari bentuk ketaatan kita kepada perintah Rasulullah, perintah Allah melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke hadis yang kedua. Akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Ini yang kita bahas kemarin. Akrimu auladakum, ya Allah, kata Rasulullah, saya dan panjenengan diperintahkan untuk memuliakan anak-anakmu. Akrimu, muliakan anak-anakmu. Muliakan, Bu, bukan perintahnya bukan cintai, bukan sayangi loh. Tapi muliakan. Disuruh memuliakan. Seperti apa memuliakan? Apakah harus kalau di atas terus begini, harus dimuliakan nak di atas. Salah satu contohnya kemarin kita sudah sama-sama introspeksi bahwasanya anak itu bukan hak miliknya orang tuanya. Anak itu titipan Allah. Kan kemarin sudah bahas dengan saja. Kalau anaknya dipukul-pukul kan sampai marah. Berarti kalau ibunya mukul anaknya, siapa yang marah? Allah. Loh, kok nggak percaya? Kalau kemarin saya hanya ngomong, kalau sekarang saya pegang kita. Akrimu auladakum. Muliakan, digendong, dipakai baju, itu kan dimuliakan. Dirawat yang baik, itu namanya memuliakan. Disekolahkan, sampean tunggui, kan kayak ratu anaknya sampean. Nah, ini kan kayak ratu, ratu kayak gitu. Kan kayak ratu anak. Karena apa? Karena niati untuk memuliakan anak-anak. Kembali ke tadi, apa tujuannya? Untuk mendapatkan agar anak-anak kita punya akhlak yang baik. Ya. Terus masih berani mengkalami? Aku gak percaya ibu-ibu kita tuh palsu. Palsu. Iya. Berusaha ya, belajar muliakan. Sekarang orang ini saya ceritakan lagi. Wali muridnya RA, wali murid RA, anak dulu anaknya itu yang pertama RA di sini bareng sama anak saya yang kelas 3 Alia, Mbak Nia itu. Terus ada adiknya namanya siapa gitu yang rumahnya? Bukan, yang adiknya Nia itu yang rumahnya di Kapraya. Siapa? Roni. Nah, ibunya Roni itu bilang ke saya, bilang ke sahabat Ustazah, gimana Nia saya pondokkan, dijemput sama Mbak. Tak pondokkan, tak berangkatkan lagi di Kornen, dijemput lagi sama Mbak. Ya kenapa? Bisa. Nah, ini ibu, ini sayangnya ibu kayak gitu. Loh sampean bisa jadi di antaranya sama ini ada yang bilang mau di pondokkan, mau sekolah aja bisa. Ini enggak mau sayangnya orang tua begitu. Tidak ada orang tua yang tidak sayang pada kita. Saya membakar anak saya jauh, apakah saya tidak nyisir sama. Saya anak saya baru mondok, kasurnya tak pegang itu anaknya nggak ada, kasurnya nggak ada. Anaknya tidur di lantai. Saya bilang gitu, loh tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anak. Tapi harus pinter-pinter kita mengungkapkan sayang kita seperti apa, gitu loh Bu. Oke. Jadi belajar bersama-sama. Karena sayang saya ini membuat anak-anak kita tidak jatuh pada hal itu. Dikembalikan kepada perintah Rasul. Insya Allah selamat.
Jadi itu tadi mbahnya dipanggil, kenapa? Cek rengan masak cukup bila enak kan. Masak ikan ayam, anakku makan apa dipanggil ke pondoknya. Ya enggak jadi mondok, burung yang mondok. Enggak jadi mondok akhirnya ini ya, akhirnya sekolah di sudah sana enggak jadi sekolah, enggak jadi mondok. Jadi kan ekonomiin ini nanti akan bisa jadi sampai mengalami, ada yang mengalami begitu. Masih kecil-kecilan Bayi. iya itu besok gitu dipilihkan pendidikan yang bisa membuat anak kita ini Kan enggak jadi kan? kalau pengen anaknya belajar fikih bisa sholat bisa dia carikan sekolah yang mengajarkan itu. Jenggo guys. Kalau tapi ingin anaknya baik ya carikan pendidikan Alhamdulillah. Kamu desa tadi kembali ke hadis yang harus dikembalikan kepada hadis muliakanlah anak. Saya sering cerita ini sudah 6 tahun lewat. Kalau sudah 6 tahun lewat saya sudah tegar anak saya sudah keras tambah. Pada tahun pertama saya curhat kepada ibu. Berat sebetulnya saya anak saya di Jombang, saya di sini. Anak saya juga bukan tidak ada. Ini ya, tidak ada, ya bukan tidak ada. Tidak semua orang anak yang dipondokkan itu mau dipondokkan. Kebanyakan anak yang dipondokkan itu ya tidak mau dipondokkan. Banyak yang bilang tidak mau, saudara. Ibu-ibu biasanya begitu. Tidak mau, saudara. Ya kalau saya jamnya ya ada di pondok ini apalagi sekarang kalau boleh market nggak karena cek nyaman aja tuh HP ya beli terus pas mau sampai pondokkan terus di pondok nggak boleh pegang HP dia kira mau anaknya ya bagaimana caranya kita komunikasi baik sampai kemudian anak saya mulai kelas 4 sudah saya ajak Dek ini mau di pondok karena itu sudah tahu. Sekarang kalau ditanya mau di mana pasti di itu memang harus ditanamkan dari sekarang. Contoh lagi ada teman kita anaknya kalau marah, kalau anaknya tidak nurut, ibu itu sering bilang gini, mau tak nurut tak pondokkan sama gitu. Jadi akhirnya akhir-akhir ini ibunya itu bilang ke saya nggak mau dipondokkan. Kenapa? Kan sudah nurut, katanya kalau nurut tidak dipondokkan. Nah, makanya hati-hati loh. Ngomong itu harus dengan cara yang baik kepada anak. Ngomong itu pelan-pelan, bagaimana harus dipikir. Kalau emosi nggak usah mengeluarkan omong, diam lebih baik. Kalau emosi kepada anak, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ngomong direkam sama anak. Iya, direkam sama anak. Apalagi anaknya sampai masih TK. Sudah diancam, diintimidasi. Diancam tengok. Itu tadi itu kan diancam sebetulnya. Iya. Kalau nakal-nakal gitu dipondokkan sama. Biar dipondokkan sama. Bukan bahasa yang baik. Akhirnya ya tidak mau mondok, iya misalnya tidak mau mondok. Saya tidak mengharuskan harus mondokkan anak itu. Tapi ini kalau menjadi pilihan orang tua untuk mondokkan, harus sayang itu harus ditata, harus dikesampingkan. Jangan sampai alasannya karena bisa nyambung kan. Loh kalau sesuai dengan hadis Rasulullah tadi mana halal walidun waladahu afdalun min adabil masjid. Maka sayang dan semuanya tidak kalah daripada keinginan kita membuat anak kita menjadi baik.
kan gitu, mau dipondokkan biar anak menjadi ngerti kok nak. Saya bisa begini juga karena saya dipondokkan sama orang tua saya. Kan begitu. Kalau dulu mungkin saat saya dipondokkan, saya marah sama loh, saya juga mantap sama. Orang tua saya itu bahkan tidak tahu, tidak pernah menanyakan kamu mau mondok di mana. Moro-moro dibawa mondok. Ya akhirnya saya enjoy sih di pondok, saya juga terasa punya banyak teman gitu. Kira-kira kalau saya mikir ya anak saya paling nggak terasa awal-awal. Selanjutnya sekarang aja sudah lumayan heboh. Mau berangkat ke pondok itu berapa kali saya mondar-mandir. Udah mau beli ini di listnya banyak sekali yang mau dibawa ke pondok. Mau beli ini kan berarti senang dia di pondok. Sandal, sepatu, jilbab dilihat sama ayahnya. Aduh, kok banyak sekali. Ya sudah, yang penting itu membawa kebaikan untuk anak-anak kita. Ya makanya orang tua sekarang saling mengingatkan. Bapak sama ibu harus saling mengingatkan. Apa tujuan yang paling utama? Tujuan utama apapun yang jenengan lakukan, niati untuk memuliakan anak-anak. Mau disekolahkan di sana, mau disekolahkan di sini, niatnya adalah untuk memuliakan anak-anak. Waqala sallallahu alaihi wasallam nikah. Ini paling gampang ini. Paling pertama kedua tadi udah. Dari kemarin apa sebelum ke yang ini? Seminggu yang kemarin dari Jumat sampai Jumat sekarang masih ada yang mukul anaknya? Masih ada yang gigit? Belum lulus ya. Yang hadis yang kesini, kalau hadis ini semuanya bisa melakukan, harus bersama-sama dilakukan. An-nadru ila wajhil aulad bisyukrin. Barang siapa yang melihat anak ketika gendong, ketika mimii, ketika menghormati anak, ketika tidur, kan gitu biasanya anaknya sampai walaupun harus dimarahi, digigiri sampai tidur itu. Anaknya siapa yang tidur? Habis tidur itu sampai bawa sesak kan masih. Kenapa marah habis ditopiki? Olah nafas. Tidur, paling kalau sudah tidur sayangnya ibu tidur. Iya. Barang siapa yang melihat anak, wajahnya anak disyukrin dengan rasa syukur kepada Allah, ini karena dari ila wajhi nabi, sebagaimana itu bagaikan sampean itu melihat wajah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, Milana kalau lihat anak coba nih selamat, jangan cuma gini, harus disertai dengan rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah sehat itu kan. Lawak sampean kalau anaknya sehat sampean nggak ingat, berbisik anak, berbisik jahat tenang anak. Kalau anaknya sakit baru sampean sayang nyesel. Jangan kalau sakit bosan. Tapi kalau waktunya nggak sakit kok suka mukul, ayo. Nah sekarang sebelum anaknya sakit, jaga jaga sehatnya sebelum sakit. Ya, kan gitu. Jadi ketika anak sehat dilihat syukur alhamdulillah ya Allah beri sehat. Gitu loh, disyukuri. Walaupun enggak ngomong gitu di hati itu sampai sayang anaknya, melihat anaknya itu dengan segala syukur itu sama pahalanya dengan melihat wajah Allah. Semoga apa yang bisa yang kita ngajikan pada hari ini bisa membawa gak tunggu sih. Ya dengan kemarin ngaji pakun kemarin lagi. Kikir. Cek lah
Ayo nadanya dikurangi. Kemarin kan sudah kita belajar nadanya dikurangi. Dari nada dulu lagi. Kalau sudah saatnya ingat itu istighfar. Ya Allah, gitu sudah. Mau menteri yang lain aja. Iya. Lo anaknya sama lo TK itu juga ngerti, enggak ngerti. Sampai mau ngomong gini, coba saya sering lihat ibu ini sudah dibilangi kalau habis sekolah bajunya ditaruh sini. Ayo, habis ini begini, ayo. Begitu. Ada biasanya ibu-ibu yang ada. Alasannya mendidik anak, mengajari biar disiplin. Kalau saya dulu bukan begitu. Saya tahu sudah anak saya itu, saya makanya bilang sama saya. Seadanya kalau pulang kita kan begini, anak-anak ya jilbabnya dipakai. Baru kemarin saya lihat tahu, anak-anak jilbabnya dipakai katanya. Nanti sampai di rumah biar tidak diseksa, bajunya ditaruh yang rapi ya, katanya saya tanya. Dia bilang gitu, saya bilang. Bahasa yang begitu itu adalah bahasa yang paling manjur untuk anak saya. Kalau anak saya dulu, kalau ustazahnya yang bilang, kalau pulang ambil hanger, bajunya dipakai gantung. Kalau ustazahnya yang bilang mau dia. Ya. Nah, makanya sampean caranya tidak usah bisik-bisik ke ustazahnya nanti diingatkan misalnya. Tuh. Kalau sampai begini, ayo adek, ditaruh di mana adek? Wow. Saya. Ayo, sudah dibilangi, ayo ini pembangunan, ayo diri ke sini. Banyak gini. Kayak orang stres ibunya. Kalau alam bersama kita belajar bersama-sama, ya. Sudah kita sehat. Amin. Kita coba lagi, besok kita Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.